Ya, sebagaimana seorang ayah, seorang ibu, kalau dia memerintahkan anak, mengatur anak, bukan karena ingin mensengsarakan anak dan juga karena ingin membatasi anak, tidak, tapi karena sayang dan cintanya, sehingga anak itu diatur kehidupannya sehingga dia akan jadi baik dan sukses. Tetapi perintah orang tua dan larangan orang tua belum tentu benar, karena dia masih manusia, terbatas. Tapi kalau perintah Allah, perintah Rasulullah, itu pasti benar dan muhit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati para habaib, para ustaz, para alim ulama, bil khusus Habib Saleh bin Isa wala khairah, dan semua putra beliau Habib Abdurrahman Hanif, dan hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Qiraah sirah nabawiyah seperti kitab ini, Al-Insanul Kamil, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang memiliki sanad dan nasab, ya, sanad beliau nyambung dari guru-guru beliau yang teramat banyak dari seluruh belahan dunia, baik yang di negeri Timur Tengah ataupun di negeri yang lain seperti Pakistan, India, dan Indonesia, dan negeri-negeri yang lain. Secara sanadnya nyambung dan juga nasabnya beliau adalah Al-Hasani, sehingga ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW mensifati Nabi SAW, disifatinya dari hatinya, dari juga riwayat-riwayat yang disampaikan di dalam kitab ini, ya, sungguh menyentuh hati, pikiran, dan rohaniah kita untuk nyambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan tentang yang hebat untuk mempengaruhi, ya, hati kita dan rohaniah kita, dan insya Allah bisa merubah juga setelah itu perilaku kita dan sikap hidup kita. Pentingnya cerita yang benar, cerita yang hak, cerita yang inspiratif tapi kenyataan. Inilah sangat mengesan dalam diri kita, sehingga Nabi SAW sendiri, beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau diceritai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, dan itu semuanya untuk tathbitul fuad, menguatkan hati Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul mim anba'i rusul ma yuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul ma yuthabbitu bihi fuadak. Dan kami semua telah menceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang berita-berita para rasul. Kami ceritakan kepada engkau, ya, yang akan bisa menguatkan sanubarimu. Sanubarinya Nabi Muhammad dikuatkan dengan cerita, kisah-kisah para batin, rohani, dan sanubari, ya, seperti kekuatan Nabi SAW. Tidak ada. Beliaulah orang yang paling kuat. Beliaulah orang yang paling hebat, karena beliau adalah Insanul Kamil. Tetapi walaupun demikian, cerita-cerita yang benar, cerita-cerita hasanah yang ada dalam pribadi para nabi dan para rasul, perjalanan hidup para nabi dan para rasul, perjuangan para nabi dan para rasul, itu menguatkan batinnya Nabi SAW. Lah bagaimana kita
bagaimana kita sebagai manusia di zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan pengaruh kanan kiri kita, depan belakang kita, melalui mata, melalui telinga, melalui hal-hal yang sangat berseliweran dalam diri kita, ya, tidak, ya, kok jauh dengan cerita-cerita ini. Mestinya kitalah yang paling butuh, kitalah yang paling butuh untuk menguatkan batin kita, sehingga dalam hidup kita ini punya kiblat, hidup kita ini punya arah, hidup kita ini tahu jalan yang benar. Karena cerita-cerita Rasul SAW seperti ini adalah, inilah siratul mustaqim, inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, yang untuk toladan bagi diri kita, untuk kiblat daripada hidup kita, sehingga kita tidak nyeleweng ke kanan dan ke kiri, tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan diri kita dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak kembali pada Rasulullah, kalau kita tidak kembali pada Rasulullah SAW, sungguh, ya, kita akan terseret dalam situasi zaman akhir seperti ini kepada hal-hal yang sangat bahaya, sangat bahaya. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian dimuliakan Allah, kita harus mengenal Rasul, kita harus mengenal Rasulullah. Bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah dalam hubungannya beliau, ya, dengan musuh, atau hubungan beliau dengan non-muslim yang bukan musuh, hubungan beliau kepada muslim, hubungan beliau kepada keluarga, hubungan beliau kepada sahabat, hubungan beliau kepada orang yang mencaci maki, yang menuduh beliau majnun atau tukang sihir, yang berbuat jahat penuh dengan kejahatan terus menerus, dan bagaimana beliau mensikapi hal-hal yang demikian itu, mensikapi para sahabatnya, bahkan bagaimana sikap beliau kepada benda hidup, benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, itu semuanya merupakan contoh bagi diri kita dan kiblat bagi diri kita, arah hidup kita yang jelas, yang benar, diakui oleh Allah, ya, supaya perjalanan hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berkiblatkan dengan Nabi, ya, maka belum tentu diterima oleh Allah. Bahkan mungkin kalau kita tidak berkiblatkan Nabi SAW, bisa terseret oleh setan dan iblis. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beliau. Ya. Yang diterima oleh Allah hanya beliau, dan siapa yang mengikuti beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Yang datang dari Rasulullah, akhlaknya, adabnya, perintahnya, ikuti, ambil, perintah wajib. Wa man hakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan, tanpa berpikir panjang. Ya, begitulah kalau kita ingin selamat. Jadi para jamaah yang mulia, nanti di akhirat, orang-orang yang hidup sekarang ini dan yang akan datang atau yang dahulu, yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai kiblat hidupnya, yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidupnya dalam semua langkah-langkah kehidupannya, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya. Mereka akan menggigiti jari-jarinya. Jari-jari ini digigiti sampai protol semuanya, berdarah-darah karena penyesalannya. Ya, yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaquluna ya laitani kattakhadtu ma'ar rasul sabila ya walaita ya laita ma taqaddum yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi, ketika di hari
orang yang zalim menggigit tangannya. Yaquluna, mereka mengatakan, ya latani ya ma takhadul fulana khalila, tidak jadikan fulan itu sebagai teman saya. Ya, tidak menjadikan fulan itu yang tidak menjadi Rasul dari teman saya. Kemudian menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam hidupnya. Ya, begitu mereka menyesal. Ya, karena ketika dia hidup tidak menjadikan Rasulullah sebagai kiblat hidupnya, sehingga dia ya'uddu, disebut yauma ya'uddu dhalimu ala yadih, hari yang mana orang zalim menggigit tangannya, ya, gigit jarinya sampai tangannya. Kenapa disebut zalim oleh Allah? Karena orang itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah yang mestinya sebagai kiblat hidupnya, Rasulullah yang mestinya sebagai panutannya, tempat yang sesungguhnya adalah sebagai panutan, tempat yang sesungguhnya beliau adalah sebagai toladan, tapi tidak dijadikan sebagai toladan, bahkan mungkin dijadikan tontonan atau bahan guyonan, ya. Maka ini orang zalim. Orang-orang yang lain yang mestinya mereka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, justru itu dijadikan tuntunan. Padahal berlawanan dengan pribadi Nabi SAW. Maka orang itulah orang yang zalim. Kenapa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah sebagai panutan tidak dijadikan panutan. Tontonan bahkan dijadikan panutan. Kok tontonan jadikan panutan bagaimana? Ya orang malah mengikuti pakaiannya yang ada di sinetron. Orang mengikuti gaya hidupnya yang ada di sinetron, yang ada di film-film. Cara bicaranya, cara pakaiannya, potongan rambutnya, pakaiannya, dari gaya hidupnya, ya, lifestyle-nya mengikuti yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang zalim, sehingga dia akan menyesal dengan penyesalannya. Jamaah yang mulia, ini gambaran dari Rabbul Alamin yang pasti terjadi. Jangan sekali-kali kita ya mengalami yang demikian seperti ini nanti di akhirat. Jangan sekali-kali. Jamaah yang mulia, Nabi Muhammad SAW ya dengan kesempurnaannya telah menceritakan kepada kita semua yang baik-baik yang akan menjadikan kita beruntung, mulia, selamat, sehat, sukses dunia akhirat diceritakan dan kita diperintahkan untuk menjalankannya. Dan Rasulullah SAW melarang kepada kita segala sesuatu yang membuat kita sakit, yang membuat kita hina, yang membuat kita tersiksa, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita malapetaka di dunia, di kubur, di masa di jahanam, dijadikan sebagai larangan. Ya, maka ikuti yang diperintahkan, jalankan, yang dilarang tinggalkan. Dan itulah siratal mustaqim Nabi besar Muhammad SAW. Jadi para jamaah yang mulia, sempurna dan akan kepada kita, ya, itu semuanya karena sayangnya beliau dengan kita, bukan karena ingin mengikat, bukan karena ingin membatasi, tapi karena cinta, karena sayang. Ya, maka Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau, kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Kemudian bersabda, ana rahmatul muhda. Aku ini rahmatnya Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Artinya apa? Semua perintahnya di dalamnya adalah kasih sayangnya. Semua perintahnya di dalamnya adalah rahmatnya Allah dan kasih sayang Rasulullah. Dan semua larangannya di dalamnya adalah rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Rasulullah. Ya, sebagaimana seorang ayah, seorang ibu, kalau dia memerintahkan anak, mengatur anak, bukan karena ingin mensengsarakan anak, dan juga karena ingin membatasi anak, tidak. Tapi karena sayang dan cintanya, sehingga anak itu diatur kehidupannya, sehingga dia akan jadi baik dan sukses. Tetapi
perintah orang tua dan larangan orang tua belum tentu benar, karena dia masih manusia, terbatas. Tapi kalau perintah Allah, perintah Rasulullah itu pasti benar dan muhit, karena ilmu Allah muhitun bi kulli syai'in ilma. Artinya Allah memerintahkan kepada kita secara pasti akan menguntungkan kita. Dan Allah melarang kepada kita secara pasti yang akan merugikan kita dunia akhirat. Dan pasti benar. Ya, lah perintahnya manusia saja yang dengan kasih sayangnya ibu dan bapak kita harus amalkan. Belum tentu dia benar. Bagaimana perintahnya Allah yang memang sayang dengan kita? Bagaimana perintahnya Rasulullah yang memang sayang dan cinta pada kita, dan pasti benar. Jamaah yang mulia, dokter dengan amanah ilmunya, ketika ada pasien datang, dia akan memberikan arahan kepada pasien dan dia akan memberikan resep kepada pasien, obat yang dia harus makan, makanan yang harus dia tinggalkan, karena amanah ilmunya. Ya, karena amanah ilmunya. Kita sebagai pasien serta-merta selalu kita taat. Betul enggak? Pernah antum bantah, ini dimakannya sehari 3 kali, yang ini sehari 2 kali, yang ini dimakan sebelum makan, dan ini dimakan setelah makan setengah jam. Ada yang membantah? Percaya. Padahal diagnosa dokter itu, resep dokter itu belum tentu benar, karena dia manusia dan dia terbatas. Mungkin dia juga tidak memperhitungkan tentang efek samping daripada obat itu dan akibat daripada obat itu. Buktinya banyak orang-orang yang ya sakit setelahnya, atau ginjalnya kalah dan lain sebagainya. Ya, itu nyata. Tapi setiap kita sakit dan kita diberi resep, kita ikut. Lah kenapa ketika kita diperintahkan dengan pencipta kita, dan ketika kita diperintahkan oleh Rasul yang mencintai kita, kemudian kita mesti pikir-pikir, kita mesti ya leha-leha, tidak sungguh-sungguh. Nah ini satu kesalahan besar. Jangan ditawar, karena ibu kita, bapak kita hanya menjadi sebab kelahiran kita, itu sayang dengan kita. Bagaimana Allah Ta'ala sang pencipta lebih sayang dengan kita, nyipta dari mulai kita tidak ada diadakan, keseluruhannya dibikin oleh Allah. Dan Allah memerintahkan Rasulullah dan mengutus Rasulullah untuk menteladani kita, mengatur kita, memberi contoh pada diri kita. Dan pasti benar dengan amanahnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Rasulullah sudah sampaikan itu. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Maka jamaah yang mulia, jika kita sayang pada diri kita sendiri, ingat, jika kita sayang pada diri kita sendiri, kita harus ikut perintah Allah dan perintah Rasulullah, karena di dalamnya kasih sayang Allah. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, ketahuilah kita sebenarnya mencelakakan diri kita sendiri. Kita sebenarnya membinasakan diri kita sendiri. Kita sadar atau tidak sadar, kita faham atau tidak faham, kita mencelakakan diri kita sendiri. Kalau larangan tetap kita terjal, kita celaka. Kalau perintah tidak kita laksanakan, kita celaka dunia dan akhirat. Maka untuk itu para jemaah yang mulia, kita diceritakan tentang sirah nabawiyah ini supaya kita kenal beliau. Kalau kita kenal beliau, maka kita akan sayang kepada beliau, cinta kepada beliau. Sehingga kalau kita cinta dan sayang, kita di dalam menteladani itu penuh dengan rasa sayang dan cinta, sehingga siap berkorban dan bisa istiqomah. Bukan terpaksa, karena sayang. Sebagaimana orang-orang yang mensukai
yang mensukai para bintang bola, bintang tinju, bintang sinetron, bintang film, ngikuti potongan rambutnya, ngikuti gaya-gayanya, terpaksa apa? Dengan senang hati, dengan bangganya dia, karena dengan rasa cinta, simpati, ngefans sama orang itu, sehingga dia mencontoh dengan baik. Padahal tidak ngerti mencelakakan atau tidak mencelakakannya, dan biasanya malah mencelakakan. Nah, kita masih mengenal Nabi SAW. Nah, kita diceritakan dalam kitab ini supaya kita mengenal Nabi, mengenal, akhirnya kita mencintai dan menyayangi. Kemudian setelah itu kita bisa mencontoh dan mentoladani, ya, dengan ikhlas. Dan apabila kita mencontoh dan meneladani dengan ikhlas, maka disitulah kita akan dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW, dan itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan kita. Para jamaah mulia, banyak di akhir zaman ini orang pangling terhadap Rasulullah. Ini bahaya. Artinya tidak ngerti jalannya Nabi SAW. Sehingga banyak nanti kamu akan dapati orang mengatasnamakan berjuang atas agama dan sebenarnya mencoreng wajahnya Nabi SAW. Orang nanti akan terdapatkan mati-matian dia membela, ya, mati-matian dia membela sebuah ajaran atau sebuah keyakinan yang di atas namakan agama, padahal berlawanan sekali dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian ini terjadi? Karena orang tidak kenal bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, orang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Maka kenalilah Nabi Muhammad. Kenalilah Nabi Muhammad SAW, para jamaah yang mulia. Jamaah yang mulia, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliaulah sesungguhnya akhlak budi pekerti yang sangat tinggi, agung. Menghargai setiap orang, mencintai fuqara wal masakin, suka persatuan dan kesatuan, ya, menjaga perasaan manusia, bahkan menjaga, ya, hak-hak binatang sekalipun binatang. Lah, kalau ada orang yang dia memperjuangkan agama, membela Rasulullah, tapi berlawanan sifat-sifatnya atau menyebarluaskan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat Rasulullah, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan terpengaruh. Ya. Kita harus kembali pada Nabi Muhammad. Rasulullah suka persatuan. Di mana ada orang mengajarkan kepada kita, siapapun dia, tapi di dalamnya ada hembusan pecah belah, hati-hati, dia bukan mengajarkan ajaran Rasulullah. Kiblat kita punya arah kita jelas Nabi Muhammad. Kalau di dalamnya menelurkan sebuah sifat, ya, tidak menyayangi kepada sesama, tidak menghargai kepada sesama, tidak memuliakan kepada sesama, apalagi sesama muslim, sama mukmin, hati-hati. Hati-hati, para jemaah. Ingat, pikirin, kalau sampai ada ajaran di dalamnya tidak membuat sayang, cinta, menghargai, memuliakan sama muslim, siapapun dia, hati-hati. Bukan seperti itu Nabi Muhammad SAW. Berarti kita terpengaruh dengan ajaran yang berlawanan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, sering saya sampaikan yang hadis, qad taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu alaihi binawajid. Sungguh
telah aku tinggalkan kepada kalian tuntunan hidup yang jelas. Telah aku tinggalkan kepada kalian tuntunan hidup yang jelas. Siang malam harinya seperti siang hari. Malam harinya seperti siang hari. Ulama mengatakan malam harinya seperti siang hari, artinya di zaman fitnah yang gelap, yang susah orang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tuntunan dan mana yang tontonan, mana yang saya ikuti dan mana yang saya tidak ikuti. Gelap, kembali pada jalan Rasulullah. Lailuha kanahariha. Malam hari yang gelap gulita fitnah itu seperti siang hari. Kalau kamu mengkiblatkan saya, kalau kamu bercahayakan dengan tuntunan saya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada satu orang pun, siapa yang nyeleweng terhadap tuntunan saya tadi pasti akan celaka. Tidak ada yang nyeleweng dari tuntunan saya, pasti dia akan celaka. Man ya'ash minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, aslinya hidupnya panjang, terus ikuti dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, banyak kegaduhan yang banyak, perselisihan, satu mengatakan inilah yang benar, ikuti saya, dan itu yang salah, itu yang salah. Yang satunya juga ngeklaim seperti itu, saya yang benar, itu yang salah. Ikhtilaf katsira, perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Maka wajib bagi kalian kembali kepada sunnahku. Apa sunnahku? Sikap hidup Rasulullah, perjalanan hidup Nabi SAW, adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, tuntunan beliau, sirahnya beliau ini. Lihat bagaimana beliau dengan musuhnya, bagaimana beliau dengan sesama muslim, bagaimana beliau dengan pengikutnya, bagaimana beliau dengan hewan, bagaimana beliau dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana beliau dengan jiran, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri. Ini tuntunan. Alaikum bisunnati. Kamu kembali kepada sikap hidup saya. Kamu kembali pada sirah saya. Ya. Wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Dan kadang-kadang ada satu masalah-masalah yang kita tidak ketemu, ya, tentang kasus-kasus tersebut yang dialami Rasulullah. Maka kamu kembali kepada sikap hidupnya para pengganti penerus-penerusku dari khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, ar-rasyid yang berilmu, yang faham dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, ya, bin Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan para pelanjut-pelanjutnya. Ya, terus sampai zaman ke zaman pasti akan kamu temui itu. Khulafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu para jemaah. Maka kamu akan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdiyyin. Apa kata Nabi? Addu alaihi binawajid. Gigit dengan gigi gerahmu. Sunnahku kamu gigit dengan gigi gerahmu. Sikap hidupnya para penggantiku kamu gigit dengan gigi gerahmu. Alias akan banyak sekali, ya, tsunami ataupun banjir bandang yang akan menggoyangkan kita dalam pegangan dengan Rasulullah, yang menggoyang-goyang pegangan kita dengan perjalanan hidup para salaf, akan menggoyangkan kita. Goyang dari mana? Ya goyangnya dari sosial media yang kita baca. Kita goyang dari mana? Dari berita-berita hoak dan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kita goyang dari mana? Ya dari sekitar kita ini yang menggoyangkan diri kita, sehingga kita bingung. Saya ikut siapa ini? Abdu alai binawajid. Kalau kamu sudah ketemu sikap hidupnya Nabi, kalau kamu sudah ketemu sikap hidupnya para sahabat Nabi, kalau kamu sudah ketemu sikap hidupnya para pengganti yang mulia dari Nabi, pegang itu. Sudah, kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan lepaskan itu. Maka gigit dengan gigi geraham sehingga kamu tidak bisa digoyah. Kalau tidak, kamu goyah. Kalau tidak kamu pegang, kamu goyah. Wa iyadzubillah. Ya,
akhir-akhir ini nampak sekali apa yang disabdakan Rasulullah itu seperti baru saja beliau sabdakan, padahal sudah 1400 tahun yang lalu, ya, dan terus akan bergulir terus. Jadi setan, iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam, ya, tidak pernah tinggal diam. Untuk apa? Untuk menggeret kita supaya kita ke jahanam, supaya kita jauh dengan Rasulullah, Maka ya perlu kitab ini ya diulang-ulang, dibaca sendiri di rumah, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sikapnya, bagaimana, ya, sehingga kita terus ya selalu tadi itu punya tuntunan, oh beginilah Rasulullah. Tidak goyang-goyang dalam hidup kita. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, ya. Maka ini maulid yang kita baca itu juga di dalamnya ada sirah-sirah Nabi. Maka kita perlu artikan maulid itu, kita ngikutin. Pertama, suka dengan lagunya, suka dengan kumpulannya, dan lebih dalam lagi kita pelajari maksud tujuannya dan makna-maknanya, sehingga kita akan terbawa di dalam maulid itu, terus ada hubungan dengan Nabi SAW. Karena hanya berhubungan dengan Nabi lah kita selamat. Terakhir ceramah saya, Bapak Ibu yang mulia, ya, hanya orang yang berpegang dengan Nabi Muhammad saja yang selamat. Dan hanya berpegang dengan Nabi Muhammad itu sajalah yang akan bisa mengalahkan iblis, setan, dan dajjal. Tanpa berpegangan teguh dengan perjalanan hidup Nabi, mencontoh Nabi, mentolani Nabi, pasti akan kena dajjal. Pasti akan disergap dan diserang oleh iblis, tidak bisa selamat. Karena yang ditakuti iblis, bala tentaranya termasuk dajjal, hanya tuntunan Nabi, hanya adabnya Nabi, hanya akhlaknya Nabi, hanya sunnahnya Nabi, hanya sikap hidupnya Nabi Muhammad. Selain itu diketawakan kita. Tidak ada artinya. Kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan persenjataan diketawakan sama dia. Tapi kalau kekuatan ngikuti Nabi Muhammad, menuntun Nabi Muhammad, mentoladani Nabi Muhammad, ikut tuntun Nabi Muhammad, ternyata ini saja yang bisa mengalahkan saya. Semua akan. Kenapa? Kok mereka takut? Karena kalau kita sudah berpegang dengan Rasulullah, maka Allah bersama kita. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Menolong Allah artinya mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, mentaati Nabi Muhammad. Kemudian apabila Allah tolong, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. In yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di fa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, in yansurukumullah, jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Jika Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhdhulkum, kalau Allah membiarkan kamu, artinya tidak menolong kamu. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolong kamu setelah Allah? Siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah? Fa'alallah falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah orang-orang beriman mestinya bertawakal. Mudah-mudahan Allah sama dan selamatkan kita, bahagiakan kita, dan memberi hidayah dan ilham kepada kita untuk istiqamah mentoladan Nabi Muhammad SAW, dan kita mati semuanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.